Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang kita hormati Bapak Pengurus Masjid Nurul Yakin yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu jemaah Fardhu Zuhur, kaum muslimin dan muslimat yang berhadir yang dimuliakan Allah Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat karunia-Nya bisa hadir dan melaksanakan Fardhu Zuhur hari ini. Mudah-mudahan Allah terima dan diberi pahala yang berlipat ganda hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, melanjutkan pembacaan kitab kita ni. Hari ini sampailah kita kepada wal maqalah al-hadiyata asyarah, yakni pembahasan yang ke-11 pada bab 5 kitab Nasaihul Ibad. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam igtanim khamsan qabla khamsin, ay if'al khamsata asya' qabla husuli khamsa halatin. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, igtanim khamsan qabla khamsin. Hadis ini masyhur, sudah kita dengar. Tunaikanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Apa yang 5 itu dan apa yang datang setelahnya? Yang pertama kata Nabi, syababaka qabla haramika. Masa muda sebelum datang masa tua. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, apa beda orang muda dengan orang tua? Kalau orang muda semangatnya kuat, badannya kuat. Kalau orang tua kadang-kadang semangatnya kuat, badan tak kuat. Makanya pesan Nabi, selagi muda manfaatkan, beramallah, gunakan masa muda untuk beribadah. Karena kalau sudah tua, dalam Quran disebut Allah, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Orang kalau dikasih umur yang panjang, maka Allah akan kembalikan seperti dulu masa awal diciptakan. Dulu anak-anak bicara celat satu-satu, berjalan 1-2 langkah goyah jatuh, mata penglihatan jarak terbatas, makan kasih nasi sepiring, nanti banyak lagi yang di luar piring daripada yang masuk ke mulut. Rimah nasi kalau kami bilang. Lalu kemudian tumbuh besar menjadi anak-anak, remaja, dewasa. Habis masa dewasa umur 60, 70, ini dah mulai tua. Balik lagi seperti dulu anak-anak. Berjalan mulai goyah, mata mulai tak nampak lagi. Pemikiran juga, hafalan, ingatan mulai kendur. Lalu dikasih makan piring seperti mana dulu anak-anak makan, seperti itulah orang tua. Banyak terbuang berserak rimah nasinya. Sampai usia 80, 90, dulu anak-anak begitu lahir tak bisa ngapa-ngapa, tidur saja di atas kasur, besok begitulah masanya. Maka mumpung masih muda, kata Nabi, manfaatkan, gunakan, pakai untuk beramal ibadah. Nanti akan datang masa tua di mana kita tak bisa lagi berbuat banyak.
Yang kedua, sihataka qabla saqamika. Waktu sehat sebelum masa sakit. Hidup kita ni Bapak Ibu tak selamanya sehat, pasti ada sakitnya. Maka kata Nabi, ketika sehat pakailah ibadah. Kalau orang rutin ketika sehatnya ibadah, setiap waktu solat ke masjid berjamaah, ada taklim pengajian dia hadir. Hari Senin, Selasa badan sehat, hari Senin, Kamis sehat badannya, dia puasa. Ayamul Bait dia puasa. Lalu begitu datang masanya sakit, dia tak bisa lagi ke masjid, maka apa yang akan terjadi bagi dirinya? Pahalanya yang dia lakukan ketika sehat tetap diberikan oleh Allah meskipun dia tak lagi melakukannya. Dulu sehat rajin berjamaah, begitu sakit tak bisa ke masjid, tetapi pahalanya karena dia rutin istiqomah berjamaah ketika sehat, walaupun di saat sakit itu dia tidak berangkat, pahala berjamaah tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahman dan rahimnya Allah. Wattini wazzaitun wa turisin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kata Allah, bagi orang yang beriman beramal soleh itu falahum ajrun ghairu mamnun, tak ada batas pahala diberikan Allah taala berlimpah. Maka ketika sehat manfaatkan. Mudah-mudahan nanti kalau masa kita sakit itu datang, pahalanya tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, waghinaka qabla faqrika. Manfaatkanlah waktu kaya sebelum datang waktu fakir, waktu miskin. Kita ni Bapak Ibu hidup di atas dunia. Yang namanya hidup di dunia, ada kalanya senang, ada kalanya susah. Ada kala bahagia, ada kalanya sedih. Ada kala kaya, mungkin nanti ada kala miskin. Dan berapa banyak orang yang dibolak-balik Allah, dulu miskin, sekarang kaya, dulu kaya, sekarang miskin. Maka andai hari ini kita diberikan kekayaan, manfaatkan. Jangan sampai nanti sudah terbalik, barulah ko ada piti yang mau membantu mesin Nurul Yakin. Dulu waktu ada duit mana? Ada kisah Bapak Ibu yang dikisahkan oleh Habib Umar tentang satu keluarga pasangan suami istri yang kaya. Kebetulan istrinya solehah, dermawan, suka sedekah. Sementara sang suami orang yang bakhil, kikir. Maka suatu malam suami istri ini sedang makan bersama di rumah. Tiba-tiba hujan lebat. Di saat hujan lebat makan malam tadi, datanglah orang mengetok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istrinya bukakan pintu, ternyata ada orang mengemis minta-minta. Bagilah kami makan bu, ini belum makan lagi malam ni. Istrinya lapor kepada suami, bang ada orang minta-minta fakir miskin, kita bantulah kasih duit atau kasih makan bang. Apa kata suaminya? Jangan. Itu orang tak tahu, tak punya harga diri, minta-minta, tak boleh, tak usah dikasih. Malas saja kerjanya. Akhirnya pintu ditutup, tak ada dikasih. Sedih rasa hati istri ini. Lambat laun istri ini tak tahan punya suami kikir bakhil. Jangankan sama orang lain, sama bini sendiri pun perhitungan. Akhirnya dia gugat minta cerai. Bercerailah dia dengan suaminya. Lalu kemudian setelah sekian lama dapat pengganti suami yang kaya, yang dermawan. Menikahlah. Hingga satu malam qadarullah terjadi persis peristiwa seperti dengan suami pertama. Di saat makan malam, hari hujan, tiba-tiba datang pengemis meminta. Langsung kata suaminya yang dermawan, suami baru yang kaya ni, ambil duit di dalam lemari, kasihlah orang tu duit, sedekahkan. Begitu dia buka pintu, sedekahkan uang. Istri ini pun cepat tutup pintu, balik menangis masuk ke dalam kamar. Sampai dalam kamar menangis, disusul suaminya. Kenapa engkau menangis wahai istriku? Suamiku, aku menangis karena orang yang tadi kita beri sedekah itu adalah mantan suamiku yang dulu.
Rupanya yang kaya dulu sudah bangkrut kere karena banyak hutang, jadi pengemis Pak. Itulah yang menyebabkan istrinya menangis. Aku menangis, kasihan. Dulu dia kaya, sekarang miskin. Apa kata suaminya yang kedua? Jangan kau menangis istriku. Begitulah qadarullah. Dulu istrinya cerita, dulu juga waktu saya bersuamikan dia persis kejadiannya sama. Kami sedang makan, malam hari datang pengemis, tapi dia tidak mau kasih. Itulah yang aku sedihkan. Apa kata suami yang kedua? Ketahuilah wahai istriku, yang dulu datang ke rumah kalian itu adalah aku yang meminta. Maka berganti Pak. Laki yang kedua ni rupanya yang dulu mengemis, sekarang dah jadi orang kaya. Sekarang laki pertama yang mengemis. Maka begitulah Allah Ta'ala kalau mau membolak-balikkan. Nah, oleh karena itu Nabi pesan, kalau sedang ada, pakailah ada itu. Jangan sampai besok, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa, baru menyesal setelah mati. Ya Allah, kalau engkau beri aku kesempatan hidup walau hanya sedetik saja, maka aku akan bersedekah. Sementara ketika kaya tak mau sedekah. Yang keempat, wa faraghaka qabla sughlika, engkau gunakanlah waktu lapang sebelum datang waktu sempit, waktu senggang sebelum datang waktu sibuk. Ada kalanya kita ini sempat, sementara kata Nabi ada orang waktu lapang, waktu sempat ini selalu dilalaikan. Ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas. Ada dua nikmat yang selalu dilalaikan, disia-siakan oleh kebanyakan manusia. Dua nikmat itu apa? Yang pertama as-sihah, yang kedua al-firagh. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Ada kesempatan lebih awal, maka kita datang lebih awal, sebelum nanti datang masanya sibuk. Karena ibu bapak sekalian, nikmat yang diberikan oleh Allah kita hari ini, sempat hadir berjamaah, sebahagian orang tidak mendapatkan nikmat itu. Sebagian orang tidak diberi oleh Allah nikmat itu. Kenapa? Karena disibukkan dengan urusan dunianya. Jadwalnya sudah teratur, terjadwal. Mulai dari bangun tidur ke sana, nanti habis itu kemari, habis itu urusan ini, habis itu urusan ini, sampai tidur lagi, sehingga tak ada waktunya. Sementara kita diberikan Allah kelapangan. Ada waktu lapang baca Quran, ada waktu senggang kita beramal ibadah, berzikir dan lain sebagainya. Kalau masih kuat menghafal, ada waktu senggang tambah hafalan Al-Quran. Kalau bisa satu hari satu ayat jadilah, satu hari satu ayat jadilah. Karena memang kemampuan kita kalau dah tua-tua ini kan berat. Sehayat tu aja mungkin berat. Dapat pangkal hilang ujung, dapat ujung hilang pangkal. Itulah kalau sudah tua tadi. Maka Nabi pesan, sempat sebelum datang sempit, lapang sebelum datang sibuk. Dan yang terakhir, wahayataka qabla mautika, gunakanlah waktu hidup sebelum datang kematian. Kalau sudah mati, tak ada lagi kesempatan untuk kembali ke atas dunia. Allah Ta'ala katakan, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, sekali-kali tidak akan Allah mengakhirkan, jangankan memulangkan, mengakhirkan ajalnya kalau sudah datang masanya. Sementara ada orang setelah datang ajalnya meninggal dunia karena hidup tak dulu banyak amal ibadahnya, maka yang akan terjadi pada mereka adalah tangisan-tangisan penyesalan. Tidak ada waktu kesempatan yang kedua kembali ke atas dunia ini. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, mereka-mereka yang dulu ketika hidup tak beribadah, mereka yang dulu ketika hidup tak mau beramal tetapi melakukan dosa dan maksiat kepada Allah, maka lihatlah oleh kalian, kata Allah, bagaimana keadaan mereka? Mereka menundukkan kepala, meminta kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah kami sudah lihat. Apa yang dilihat? Azab dari Allah Ta'ala di dalam neraka, nampak azab. Wa sami'na, kami sudah dengar jeritan dan tangisan mereka yang kena azab itu, ya Allah. Farji'na, maka pulangkanlah kami ke atas dunia.
Tapi sayang 1000 sayang, hidup di dunia ini tak ada masa yang kedua kalinya, hanya sekali. Farji'na, pulangkan kami ya Allah, na'mal salihan inna muqinun. Kami akan beramal soleh karena kami sudah yakin, kami sudah tampak ya Allah, janji-janji azab ancaman itu sudah kelihatan. Ibu bapak, kalau tahun ini dah berganti dari 1443 Hijriah, sekarang masuk 1444 Hijriah. Ada yang sudah wafat, ada yang sudah meninggal, sementara kita masih hidup. Mestinya jadi renungan bagi kita, kenapa saya masih hidup? Allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati, Allah yang menciptakan hidup. Kenapa ada yang sudah mati dan kita masih hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapakah di antara kita yang mampu beramal dengan amal yang paling baik. Mudah-mudahan kesempatan hidup ini dapat kita isi dengan amal-amal yang terbaik untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.